Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami kembali menyapa Anda pada hari ini dalam Intimacy Worship. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Karena kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa kehadiran-Mu, tanpa pimpinan-Mu pada hari ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan bersama, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari bersama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau. Kami perlu, amin, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari sekali lagi bersama angkat tanganmu dan katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Tempat kami berseru Tuhan, kami berseru saat badai datang menderu. Ya kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, amin Tuhan. Kami
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Mari nyanyikan bersama. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari setiap kita beriman katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Engkau Allah Bapa, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang sakit berbapa katakan satu-satunya, satu-satunya. Dan satu-satunya yang kami yang sakit kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau ya Tuhan. Waktu pujian ini dinaikkan, kami percaya bahwa hadirat-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa hubungan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami setiap hari. Kami tidak pernah bisa lepas dari Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun saudara berada. Selamat hari baru. Dalam sukacita kita berjumpa kembali setelah beberapa hari kita bersama-sama. Apa yang saya beri judul bagaimana kita bisa di atas keadaan biasa-biasa. Bagaimana kita sesungguhnya Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan. Tuhan itu betul-betul mengasihi saudara dan saya. Kita sedang memuji Tuhan, menyembah Dia, kita menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita beri kepada Tuhan, memuji dan menyenangkan Dia. Duduk di kakinya untuk mendengarkan kebenarannya. Dia mau memberikan kita bagaimana tuntunan kita hidup. Mari kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah Dia sendiri yang berbicara, menyapa saudara-saudara melalui hati dan pikiran saudara-saudara, melalui mulut saya. Kebenaran firman boleh disampaikan melalui media ini, boleh sampai dimanapun saudara-saudara berada.
Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberi rema dan pengertian itu. Mari kita mengundang Dia dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang menebus kami semua, yang mengembalikan gambar kami menjadi gambar yang utuh. Bagaimana kami boleh hidup di dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan. Apa yang telah terputus karena dosa, Tuhan pulihkan demi Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Maka biarlah Roh Tuhan yang kudus, yang adalah Allah sendiri, yang adalah Roh Yesus sendiri, hari ini datang berfirman, menyapa, menggunakan media ini, menggunakan mulut, hati, dan pikiran hamba dan para pemirsa, untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran, dalam tuntunan Tuhan, di tengah situasi apapun yang kami hadapi, bahwa kami hidup di dalam kerajaan sorga untuk senantiasa memuliakan Engkau. Walaupun kami ada di bumi ini, kami mengecap hadirat-Mu, kami menerapkan kebenaran-kebenaran firman untuk kami hidup sebagai manusia yang Engkau tebus. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita sesungguhnya sudah ditebus dengan harga yang mahal, kita sudah tahu itu. Situasi ketika kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita dengan segala sesuatu yang sudah lengkap. Dosa yang membuat kita mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menempatkan kita di taman yang sudah lengkap. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk kita menaklukkan langit dan bumi ini. Tuhan sudah memberikan segala perlengkapan kita hidup. Mengapa kita berada dalam situasi yang sulit? Pandemi ini terjadi sekarang karena situasi dosa yang sudah turun-temurun itu. Dunia ini dikuasai oleh raja yang namanya iblis. Dia yang menguasai dan tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang aman. Maka kalau kita mau aman, hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya ada di dalam Kristus Yesus yang sudah mengalahkan kuasa iblis itu. Iblis lari tunggang langgang. Maka mari saudara-saudara kita senantiasa menjadikan di mana Taman Eden yang baru yang Tuhan tempatkan buat kita. Tuhan telah memberikan, telah mengambil kita di dalam darah Yesus untuk menjadikan secara rohani supaya kita hidup di Taman Eden kita masing-masing. Biarlah saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang terus mengusahakan dan mengerjakan Taman Eden kita masing-masing yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh dengan keinginan. Kita tidak hanya bisa bermimpi, hanya akan menjadi sia-sia. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Di setengah situasi yang sekarang ini kita harus melangkah sebagai orang-orang benar. Melangkah tetapi bukan mengandalkan sendiri, mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Selanjutnya Amsal 13 secara lengkap saya bacakan ayat 4 bagi saudara. Hati memalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Rajin yang Tuhan maksudkan di sini adalah bukan hanya rajin bekerja dengan bekerja keras, tetapi bekerja smart, bekerja mengandalkan Tuhan. Ada berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Maka marilah kita senantiasa mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh apapun situasinya. Ketika kita bekerja, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyinggung kita, orang yang menghina kita, orang yang melecehkan usaha dan pekerjaan saudara, orang yang menganggap begini dan begitu. Mari saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mengurangi kasih karunia dan keselamatan yang saudara akan alami. Tidak akan mengurangi kasih Tuhan bagi kita. Apapun yang terjadi di luar, orang membuat ini, situasi apapun yang dia di luar kita. Tetapi apa respon kita terhadap situasi yang di luar kita itu yang membuat kita akan selamat, mengalami kasih karunia Tuhan, atau kita binasa. Respon saudara dan saya.
Respon ini penting, saudara. Karena itu biarlah firman yang membimbing kita untuk supaya kita dapat merespon apapun. Ketika kita disakiti, bagaimana kita tetap ada dengan firman. Hari ini Tuhan mengingatkan bagaimana kita merespon situasi-situasi yang ada, supaya kita berada di atas keadaan yang biasa-biasa ini. Kita harus ada di atas semuanya itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jangan terdistrek oleh keadaan, tetap teguh, jadilah tetap teguh, walaupun kita belum melihat hasilnya, kita masih bekerja keras dan melakukannya dengan giat dan rajin, dengan tetap memandang kepada Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita tetap setia melakukan perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan sediakan buat kita ketika kita tidak menjadi lemah dan terus melakukannya dengan setia. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai, dengan sukacita yang berkelipat, dengan sukacita yang tak terkirakan. Kolose 3 membimbing kita, saudara, bagaimana kita hidup di tengah situasi yang dunia katakan situasi sulit, tetapi surga mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kolose 3 lalu mengingatkan kita ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kuncinya. Saudara disakiti, bagaimana kita bisa mengampuni? Karena kita melakukannya bukan untuk orang itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara berjualan, jualah sesuatu yang dengan kualitas yang terbaik, kualitas sorga, dengan apa yang terbaik, dengan harga yang saudara bisa sajikan itu. Saudara sedang melakukannya bukan untuk pelanggan, saudara melakukannya untuk Tuhan. Kalau saudara memberikan untuk Tuhan, masakan saudara akan memberikan yang biasa-biasa saja. Kita akan memberikan yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Maka apapun yang kamu perbuat, mau itu untuk suamimu, mau itu untuk istrimu, mau untuk anakmu, untuk tetanggamu, untuk bosmu, untuk pelangganmu, untuk apapun situasi saudara, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Termasuk di gereja ini, termasuk ketika kita beribadah pagi ini bersama-sama. Apakah kita hanya ingin menyenangkan, membuat like, tambah followers dan semuanya? Itu sia-sia, saudara, nggak ada gunanya. Kalau ada Jawaban TV ini hanya mau cari followers, tidak ada gunanya. Mari kita pakai ada Jawaban TV ini untuk melakukannya, supaya membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepada Tuhan. Maka kita melakukan renungan pagi ini melalui intimasi, melalui media ini adalah untuk memuliakan Tuhan, lebih lagi untuk Tuhan. Sekali lagi Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah Tuhan kiranya saudara. Maka dengan demikian nasihat Rasul Paulus yang terakhir buat kita dalam pertemuan kita dalam beberapa hari ini, saudara-saudara, dalam renungan yang saya beri judul bagaimana kita supaya ada di atas keadaan yang biasa-biasa. Nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 dan 12 menuliskan begini. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup kita menjadi tenang, menjadi damai, hidup yang menjadi tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Apa artinya? Kita hidup menjadi tenang, hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang di luar akan melihat, kok berbeda ya? Orang ini dalam situasi apapun tetap bersukacita, tetap bersyukur. Karena Tuhan ada pada saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun persoalan saudara, mau persoalan saudara tentang kehidupan, tentang sakit penyakit, bahkan kematian pun yang mengancam saudara, saudara dan saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur, Tuhan kita luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan atas program intimasi yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar bagaimana kami boleh ada lebih daripada keadaan biasa. Ketika kami memandang hanya kepada Tuhan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, hati yang mencari Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Kami melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kami melihat manusia, kadang-kadang kami dihina, kadang-kadang kami dicaci, kami sakit Tuhan. Kami bukan mencari puji-pujian manusia, kami sedang membalas kebaikan Tuhan. Maka biarlah dalam usaha dan pekerjaan kami Kau berkati Tuhan, kami lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada cara-Mu yang ajaib yang Kau berikan untuk memberkati kami. Ketika kami sedang dalam banyak tekanan-tekanan kehidupan, apapun yang terjadi tentang ekonomi Tuhan, biarlah kami tidak menjadi gelisah. Biarlah kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami tetap melakukannya untuk Tuhan. Maka Tuhan memberkati setiap kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati majikan kami, berkati pelanggan kami, berkati bos kami, berkati sesama kami Tuhan. Ketika kami berhadapan dalam hubungan-hubungan dengan sesama kami, entahkah itu suami, entah itu istri, entahkah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu teman, apapun hubungan, yang pendek kata dalam hubungan sesama manusia. Ketika kami terluka Tuhan, biarlah kami tidak melihat diri kami sendiri, tapi kami boleh melakukan apapun. Kami sedang menyenangkan Tuhan. Karena itu kami mau melepaskan pengampunan buat sesama kami, melepaskan berkat buat mereka, supaya kami melakukannya seperti ada tertulis, apapun yang Kau ingin lakukan, orang lain melakukannya untukmu, lakukanlah itu. Maka kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Maka biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang juga senang melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Engkau. Tolonglah kami juga Tuhan, jikalau kami ada dalam keadaan sakit, apapun penderitaan yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi pada kami, biarlah kami melihat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan baik, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan kami, kalaupun kami berhadapan dengan situasi yang paling berat sekalipun, biarlah kami belajar seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kami tidak menjadi lemah, kami tetap memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kami harus berhadapan dengan maut untuk dibakar di dalam perapian. Dan kami boleh melihat iman Sadrak, Mesah, dan Abednego terjadi pada setiap kami semua. Engkau melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang ada. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yang tetap beriman dengan teguh, yang tetap percaya dengan teguh, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yesus telah menyembuhkannya. Dan kami biarlah melangkah dengan iman, bukan karena melihat, tetapi justru karena kami percaya. Diberkatilah setiap kami Tuhan, diberkati setiap orang yang hadir dan bersama-sama dalam intimasi worship ini. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri semuanya bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara. Demikian boleh saya bagikan buat saudara. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.